Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan yang diberkati, katakan Shalom. Mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan jiwa yang bersuka cita. Harapkan Dia, nantikan Dia dalam doa pujian penyembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada ya Tuhan. Engkau menyertai kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya dalam segala apapun, iman kami tetap berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di tempat kami berada, seperti di surga. Biarlah lawatan-Mu, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Berikanlah kami kelegaan, kekuatan yang baru Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami membangunkan jiwa kami untuk memuji-muji Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Thank you Lord, haleluya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Hai mari berhimpun semua. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan. Ayo lambaikan tangan kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia. Yes Lord. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Mari kita puji-puji Dia. Haleluya, haleluya. Yesus,
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Orala bapa sana, orala balala. Orala balala balala. Mari kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita mulai mengangkat suara kita. Mari gereja Tuhan, sembah Dia, haleluya. Shikina marala base, haleluya. Engkau baik Tuhan, Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Hati kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Orala bala 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 bala. Jesus, oh Lord Jesus, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Oh, hadirat-Mu di tengah kami, kemuliaan
Katakan memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Kita lanjutkan penyembahan kita, haleluya. Hinama sabraya derabaso sadaralahu hiralabase kurialama sadaralahu haralamase kurialalabo sejaran sebarantean kami riada, haleluya. Kurialamaso ralamasa daralahu hirananabanas ralabalalabalala hirananamasyananabo. Segala pujian, segala kemuliaan, haleluya. Raja segala raja, sembah dia saudara, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Kami mau nyanyikan, kami mau mazmurkan keperkasaan-Mu Tuhan yang maha tinggi. Dahsyat Engkau Tuhan, kudus Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Rabasane ralabu, ralabu, sadaralabu, sadaralabu, hiralabu, ralabu, buka tangan kita, alami hadirat Tuhan, alami kemuliaan Tuhan, dan sembah, dan sembah. Oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Dia hadir. Oralaba kadalaba sabrayade sadaralabu husbarantean kamarianda sinibere. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambut Dia, sambut Dia. Oralaba sagadalaba syaneralalalabo. Kasih-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dilimpahkan, minyak kudus-Mu. Oh, alami kekuatan baru dari Tuhan, alami kesegaran dari Tuhan. Yes Lord, we give You the glory and honor. Hallelujah. Yesus dahsyat, yang maha tinggi, oh yang maha mulia, yang kudus dari Israel. We welcome You Lord. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, gunung batu kami, Allah keselamatan, tanduk keselamatan kami, sumber kekuatan, tempat perlindungan, menara yang tinggi, Jesus Christ. Mari kita minum dari air sungainya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita minum dari air sungai kesenangannya, sebab pada Dia ada sumber hayat. Oh, di dalam Kau Tuhan kami melihat terang. Jesus, Kau dahsyat. Jesus, Kau dahsyat.
kami, lingkupi kami, lingkupi kami. Jadikan kami baru Tuhan. Jadikan kami baru Tuhan. Terangi mata hati ini. Terangi mata hati ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, hanya Allah di hidupku. Tiada yang amin. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua Lord Jesus, tak tergoyahkan, Kau tetap kepada Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, selamanya, hanya Kau tetap Allah, walau dunia, Jesus, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, oh Tuhan Allahku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, yes Lord, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. 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 Ya, kita berdoa dulu ya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk belajar firman-Mu, sehingga setiap kami boleh Tuhan makin bertumbuh iman kami, dan kami boleh hidup oleh firman-Mu dan berjalan sesuai kehendak-Mu, sehingga setiap kami diberkati dalam hidup, sehingga setiap kami boleh selamat sampai ke sorga kelak. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, biarlah Engkau sendiri yang memimpin, mengurapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, menuntun kami, menghibur, menguatkan, dan mencurahkan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Jadi kita diberkati Tuhan masih bisa bernafas sampai hari ini, meskipun setahun lebih kita ngalamin COVID ini, tapi kita percaya kalau masih selamat itu ada penyertaan Tuhan. Dan tentu bukan asal hidup ya, kita diberi kesempatan hidup itu Tuhan punya rencana untuk setiap kita makin berkenan, makin bertumbuh, mengumpulkan harta di sorga. Ya, ini penting. Nah, sekarang kita hari ini mau ngomong soal doa, ya, doa. Jadi kemarin saya merenung juga, kok ada pendoa, ada bukan pendoa. Semestinya orang Kristen itu adalah pendoa. Amin. Kalau orang Kristen tuh nggak bisa berdoa atau nggak pernah berdoa atau nggak berdoa, itu gimana hubungan dengan Tuhan? Emangnya dia nggak ada hubungan dengan Tuhan? Terus pendoa aja yang doakan atau imam yang mendoakan, itu perjanjian lama. Perjanjian lama, ya. Itu manusia nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Yang bisa berhubungan cuman imam-imam, ya toh? Yeah. Tapi setelah Tuhan Yesus menebus dosa manusia di kayu salib, itu tabir itu terbuka, setiap orang itu bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan. Itu artinya dia itu jalan untuk mendamaikan kita dengan sorga. Nah, dengan Allah Bapa di sorga, maka setiap orang Kristen yang nggak pernah doa atau nggak bisa berdoa, itu belum lahir baru semestinya. Ya, jadi harus ada hubungan dengan Tuhan, sehingga nanti kalau kita mati, kita semua akan mati di dunia ini, itu nanti Tuhan mengatakan, aku nggak kenal kamu, aku kenal kamu. Nah, itu doa. Maka hati-hati ya. Jadi semua orang Kristen itu harus menjadi pendoa. Ya, berdoa kepada Tuhan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai nanti waktu kita meninggal itu siapa yang nganterkan roh kita? Nggak ada. Tubuh sudah jadi tanah, rohnya itu jalan sendirian dia. Ya, keluarga nganterkan badannya aja di kuburan, di rumah sakit, di tempat pemakaman, tapi roh ini jalan sendirian ini. Nah, waktu ketemu Tuhan itu kagok, wah, nggak pernah berdoa, saya nggak kenal ini. Tuhan juga, loh, siapa kamu? Nah, ini sangat penting, sangat penting. Maka saudara, kekristenan ini beda dengan kepercayaan yang lain. Kita ini ada hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu harus dibina, dipelihara, diusahakan, ditumbuhkan, sehingga kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Ini penting, saudara, sangat penting. Kita ini sekarang banyak mungkin terkecoh ya. Oh, udah ada pendoa, saya hidup sembarangan aja, doakan saya. Ada banyak begitu. Wah, puji Tuhan. Saya tiap bulan ngirimin pendeta-pendeta di desa-desa uang ya, donatur lah, donasi supaya mereka doakan saya, katanya. Nah, kalau dia sendiri nggak ada hubungan dengan Tuhan, didoakan, Tuhan bilang kamu enak aja pakai uang. Emangnya aku butuh uang atau uang itu bisa nolong kamu? Yang bisa nolong kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Nah, begini. Hubungan pribadi. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu
roh, dengan roh, ya, roh kita ketemu roh Tuhan, ya. Jadi jangan terus pikirannya badan. Aku ingin diberkati, aku ingin sehat, aku ingin punya ini, mobil, punya rumah, punya villa, punya apa, terus bergumul, terus berdoa. Itu keinginan daging, saudara. Jujur ngomong, ya terus ya kenyataannya kita pun nggak salah untuk punya mobil. Saya pun juga punya mobil, punya villa, punya rumah, punya ini itu. Itu nggak salah. Tapi jangan itu utama, terus doa itu minta untuk memenuhi keinginan kita itu. Tapi doa itu seperti kita ketemu orang tua. Bapak di sorga itu bapak orang tua kita, ya. Nah kalau ketemu orang tua cuma minta rumah, minta mobil, minta ini itu, nanti bapak kita ngomong gini, kamu datang ke aku ini maksudnya itu, minta aja. Tapi kita datang itu karena apa? Mengasihi dia, rindu akan kasih Bapa, rindu ketenangan yang Tuhan mengatakan, dekat dengan aku saja kamu tenang. Ya toh, rindu kelegaan yang Tuhan Yesus mengatakan, yang letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Nah, rindu damai dari Tuhan Yesus, dia sang Raja damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka itu, saudara, saya tidak pernah berdoa minta mobil. Wah, saya pengen mobil ini, saya tidak pernah doa. Saya pengen villa, saya pengen apa? Saya enggak doa. Saya duduk diam. Kalau Bapak di sorga itu, Tuhan itu, kalau kita minta-minta, sebelum minta pun dia tahu. Kamu mau doa itu, dia tahu. Wong dia tahu isi hati kita kok. Ya toh? Nggak usah. Nanti Tuhan itu, dia rupanya perlu ini sudah, sebelum kita mikir dia sudah tahu dulu. Maka itu nggak usah, duduk diem aja seperti Maria di kaki Tuhan. Dia menikmati hadirat Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan lah. Duduk diem aja. Nah ini tumbuhkan untuk makin hari makin suka bergaul dengan Tuhan dalam ketenangan, dalam damai, dalam kasih, dalam kelegaan, dalam sukacita, dalam merasakan kasih Allah ini. Ini tumbuhkan. Nanti kalau sudah saudara merindukan berkat Tuhan rohani itu, ya tadi itu kasih, sukacita, damai sejahtera itu, saudara bertumbuh itu, saudara akan merindukan Tuhan. Nah, rindukan Tuhan bukan pengalaman saya ya, ini pengalaman saya. Orang berdoa itu banyak nggak suka, ya. Kalau berdoa itu sudah kepaksa, dia cuma minta-minta aja diberkati, dilindungi, ditolong gitu ya. Nah ini Tuhan semestinya bisa nolong juga, cuman itu nggak menyenangkan hati Tuhan lah. Kamu datang ada butuhnya saja. Marilah kita bergaul dengan Tuhan, karena kita ini merindukan kasih Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Nah, bergaul dengan Tuhan bukan ada pergumulan, tapi kita memang suka bergaul dengan Tuhan. Maka setiap kita kapan berdoa, bukan ada masalah, tapi tetaplah berdoa. Dan tubuh kita ini adalah bait Allah, ada roh Allah bersama dengan kita, dan kita harus menghormati roh Allah ini. Kita harus terus menerus menikmati dan menyerap kuasa, menyerap hadirat Tuhan, menyerap kasih Tuhan, menyerap sukacita Tuhan, menyerap damai sejahtera dari Tuhan. Nah ini biasakan. Jadi kalau saya tiap hari bangun karena jam 2, karena jam 3, jam 4, karena jam 1, saya duduk diam dulu. Saya duduk diam seperempat jam, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 1 jam. Nggak minta-minta, jangan minta-minta. Nikmati dulu. Ya mau seorang berkasih-kasihan itu karena ada maunya. Nah, itu Tuhan itu kan mempelai pria, kita mempelai wanita. Kita datang ke Tuhan bukan ada maunya, tapi suka. Kita mengasihi dia, kita rindu hadiratnya, kita suka bergaul dengan dia karena dia memberkati kita
batinia, rohania, ya. Nah, kita selalu pikirannya ke jasmani. Nah, firman sudah mengatakan, jadi keinginan daging itu menuju maut, tapi keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Maka itu yang daging itu udahlah. Ya, jangan didulukan, ya. Nah, bagaimana Pak? Kita ini butuh banyak Pak, butuh masalah ini, ada masalah itu, kurang ini, kurang itu. Makin saudara ngotot dengan masalahnya, terus makin maksa Tuhan tidak berkenan. Maka itu kemarin ngomong-ngomong terus ibu itu ngomong, iya dia sungguh-sungguh kelihatannya aja. Sungguh-sungguh pun bisa salah. Nyanyi, nangis-nangis, sungguh-sungguh dia. Tapi dia bergumul, kepingin punya ini supaya nanti dihargai orang, supaya diakui orang, atau bergumul ingin keinginan dagingnya, keserakahannya. Nah, ini mesti dikoreksi. Apakah kita itu sungguh-sungguh karena menyintai duniawi, keinginan daging, keinginan mata dengan keangkuhan hidup? Kalau sungguh-sungguhnya di situ, itu bermusuhan dengan Allah. Maka kesungguh-sungguhan itu bisa sesat, bisa salah. Amin. Ini banyak orang sungguh-sungguh, kenapa nggak dijawab doanya? Kenapa jadi susah hidupnya? Karena sungguh-sungguhnya salah. Dia ingin memuaskan hawa nafsunya. Jadi di kitab Yakobus 4 ayat 3 itu dikatakan oleh Tuhan, ya, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Udah, jangan ini jangan banyak keinginan. Tuhan tahu keinginan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan itu akan memberi lebih dari yang kita doakan. Nah, udah diem aja. Ya, saya ulangi lagi. Kita sudah banyak berumur, nanti kalau kita sudah meninggal, nggak ada yang nganter kita ketemu Tuhan. Sampai di kuburan nganterkan badan aja. Nah, setelah itu roh kita ini sendiri ketemu Tuhan. Nah, waktu kita hidup di dunia, pernah nggak kita hubungan dengan Tuhan? Nah, pernah, saya sudah sering merasakan sendirian dengan Tuhan. Itu puji Tuhan. Tuhan, oh ya, aku kenal kamu. Dan kalau ada masalah-masalah, bergumul terus kontak sama Tuhan, terus merasakan Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan, terus merasakan hadirat Tuhan, ya, terus mengasihi Tuhan, selalu rindu akan Tuhan. Nah, ini Tuhan, ya aku kenal kamu. Nah, diterima itulah. Nah, untuk bisa seperti itu, bukan cuma pendeta, bukan pendoa saja. Setiap orang yang ikut Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah mendamaikan dengan sorga, tabir itu sudah dibuka. Maka hati-hati, kita seringkali, oh ini pendoa, ini bukan pendoa, oh ini pengerja, ini apa. Semua orang Kristen harus menjadi pendoa. Tanpa doa tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan sudah membuat jalan ini. Maka Tuhan dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Untuk nyampe ke Bapa ini tidak bisa tanpa melalui aku. Karena Tuhan itulah jalan yang sudah mendamaikan. Maka kita percaya jalan ini sudah ada. Terus kita cari Tuhan ini dan temukan Tuhan. Dan intimlah dengan Tuhan. Dan berhubunganlah dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah menemukan ini, itu udah kita nanti akan mengerti. Oh, ternyata saya senang-senang ini, hura-hura ini, saya kepingin ini. Itu sebentar bosan, sebentar kurang, sebentar nggak puas, sebentar iri hati, ya. Terus nggak ada puasnya daging ini. Cari kepuasan dalam roh. Dan hanya dalam Tuhan ada kelimpahan. Nah, kelimpahan itu bukan mesti banyak materi, bukan. Ya, kelimpahan batin dulu. Orang yang batinnya kelimpahan. Saya bisa 1 tahun di rumah kemarin, setahun di rumah, ya, 5 kali saya keluar. Nah, saya pun di hutan, ya, saya belajar pagi-pagi, saya bangun pagi, saya jalan pagi, ya,
saya makan juga saya batasin sedikit, cukupkan. Tapi saya merasa kelimpahan. Saya sering keluar air mata. Kalau lihat film yang ada kasih, itu mengenai kasih, sedikit saya terharu, saya keluar air mata. Nah, ketika saudara masih ada air mata dalam terharu dan lihat kisah-kisah yang mengharukan, itu Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Dan Tuhan itu menjamah hatimu. Dan itu dijaga. Nah, kalau sampai terus ada belas kasihan, ada damai, ada sukacita. Kalau ini terus kita jaga, percaya saudara akan selamat. Karena ada Tuhan bersama saudara. Maka itu setiap kita adalah pendoa. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan sampai doakan saya. Nggak salah. 2 orang berkumpul, lebih dari 2 orang Tuhan berkenan. Berdoa bersama-sama Tuhan berkenan. Tapi yang Tuhan kehendaki, kita masing-masing punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka pendoa pun juga, maaf ya, bisa salah juga. Berdoa 1 jam, 2 jam tiap hari berdoa. Tapi kalau sampai memenuhi keinginan hawa nafsunya, sia-sia. Nah, tandanya apa? Setelah doa, kering dia. Kering terus, masalahnya banyak. Itu nggak bersama dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, ya dia doa mungkin 2 kata, 3 kata, ya. Smith Wigglesworth itu terus dia baca Alkitab, terus berdoa, terus berdoa di kereta mana. Orang tuh dekat dia aja bisa merasa. Nah, dia kalau makan katanya itu doanya terima kasih Tuhan, dia langsung makan. Nggak berdoa ini itu panjang lebar, enggak. Nah, yang penting itu ada keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang mau kita doakan. Bukan kita doakan, mau kita doakan Tuhan tahu. Oh, kamu mau doa ini, tahu dia. Nah, maka kita bereskan hati kita dulu. Hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan nggak bisa ditipu, mana bisa nipu. Kita mau merayu-rayu Tuhan dengan doa panjang-panjang, merayu Tuhan dengan membujuk, memaksa, menakut-nakutin. Karena pendeta takut gini, iya Pak, kalau Bapak nggak nolong saya nggak bergereja di sini, saya ke gereja sana. Kalau Tuhan silakan, kamu mau kemana aja. Saya Tuhan, ya toh. Kamu nggak ngakui Tuhan, dia terserah kamu. Iya, kalau dulu saya merasa itu, aduh. Nah, terus saya juga merasakan bahwa banyak orang yang ini, saya udah bergereja Pak, mana, saya udah melayani Pak, mana berkatnya kok hidup saya begini aja. Dia tidak ketemu Tuhan dan dia cuma berdoa ingin memuaskan hawa nafsunya. Gak bisa. Maka saudara, cari Tuhan yang benar, ya. Menyembah Tuhan dalam roh. Nah, bukan, saya sudah bungkuk-bungkuk tuh. Saya sudah nyembah-nyembah, saya sudah pakai berbagai cara nyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu artinya apa? Kebenaran itu kasih, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah adalah kasih. Itu betul-betul mengasihi Tuhan. Nah, kalau nggak benar gimana? Nah, berdoa tadi cuma tambal boto, ada masalah terus Tuhan minta ini, tolong Tuhan. Sudah, aku sudah doa loh 1 hari 3 kali, ya toh, nggak dijawab ini udah 10 tahun ini. Nah, dia doa cuma mau memanfaatkan Tuhan. Berdoa mau memperdaya Tuhan, berdoa mau menipu Tuhan atau dagang dengan Tuhan. Aku sudah nyembah loh, aku sudah ngasih perpuluhan loh. Mana doa aku kok nggak jawab? Nggak bisa. Nah, Tuhan memang butuh duit. Dia nggak butuh duit lah. Apa butuh kita supaya kita nyembah Dia? Kita nggak nyembah Dia juga Dia tetap Tuhan. Nah, kalau dulu memang gembala sering takut-takutin, Pak, kalau nggak ditolong saya ke gereja lain, Pak. Kita bingung gitu, nanti waduh saya dimarahi atasan, nanti jemaatnya kok kurang, gitu. Wah, jangan lari, jangan sini aja. Baik-baik, salam munafik semua. Baik-baikin jemaat supaya jemaatnya jangan lari. Tapi sejak dulu sebenarnya saya mau kemana terserah kamu dah. Kamu nggak ngerti, ya toh. Kita nggak bisa, itu bahaya loh. Maka itu saya ulang-ulang saya ngomong, jangan mempermainkan Tuhan. Baik bergereja, baik melayani, jangan. Itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Tuluslah mengasihi Tuhan, menikmati bergaul dengan Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, banyak yang sudah lama juga di gereja toh, kan melihat bagaimana, mungkin saya nggak terlalu baik lah, tapi saya itu sudah sangat luar biasa diberkati. Orang itu bisa, saya itu heran juga, sampai seperti ini ya. Ini di sini banyak orang kaya di sini.
mereka, saya pikir, saya ini melayani nyari orang miskin. Ya, sama Pak Jimmy masuk ke rumahnya orang nggak ada kursinya, duduk di lantai, berapa sering gitu kita. Ya ke penjara, kemana-mana. Sekarang saya itu bergaul dengan orang-orang yang super kaya di sini, banyak orang kaya banget. Ya, terus saya sendiri juga disebut orang kaya juga. Ya meskipun nggak kaya raya ya, cukup lah. Maka itu udahlah, kalau kekayaan apa itu tambahan. Cari dulu kebenaran kerajaan Allah, dan yang lainnya akan ditambahkan. Istri saya itu hampir setiap hari mungkin ya, kok bisa ya kita punya rumah begini besar? Ya terima kasih. Saya bilang nanti kalau ke sorga, ini mungkin jutaan kali lebih bagus dari ini. Karena apa? Di sorga itu nggak ada air mata. Di sorga ada sukacita. Di sorga nggak ada kesakitan, nggak ada air mata. Itu semua sempurna. Nah kalau sekarang saya bisa tinggal di sini, terus saya jadi berkat juga. Saudara bisa juga menikmati tempat ini. Nanti kita semua akan dijamu oleh Tuhan di sorga. Amin. Tapi jalannya apa? Kenali Tuhan, bergaul dengan Tuhan, jalani kehendaknya. Hiduplah untuk Tuhan. Dan percaya, ada waktunya kita akan dijamu oleh Tuhan di sorga, dan kita boleh bersuka cita sampai kekal, bukan cuma 1-2 hari. Ya, maka itu setiap kita harus mengucap syukur kalau sudah menemukan jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran tadi itu adalah jalan Tuhan untuk kita berhubungan dengan Tuhan, ya. Jadi langsung berhubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berhidup dalam Tuhan, ya. Nah, perjanjian lama itu memang manusia nggak bisa berhubungan dengan Tuhan kecuali imam, ya. Nah, kita sekarang udah dibikinkan jalan oleh Tuhan Yesus. Maka itu tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa ketemu Tuhan. Itu benar. Tapi ya kita jangan agama lain bisa nggak masuk surga. Tuhan Yesus itu di Matius 7 mengatakan, meskipun kau berseru Tuhan, Tuhan, membuat mujizat, gitu, mengusir setan demi namaku, tapi nyala engkau karena engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan lebih mementingkan apa? Bukan mementingkan namanya, tapi mementingkan orang yang melakukan kehendak Dia. Ada cerita lagi tuh, kakak beradik, yang satu ngomong, ya aku akan melakukan, tapi dia nggak melakukan. Yang adik, enggak, tapi dia terus nggak enak hatinya, dia melakukan. Nah, yang melakukan itulah yang berkenan. Maka saudara, marilah kita nggak usah menghakimi agama lain. Mungkin dia bisa diterima juga. Ya saya nggak kita banyak seringkali, wah kita benar, yang lain salah semua. Belum tentu. Kita sendiri bisa ditolak kalau kita nggak sungguh-sungguh ada hubungan pribadi dengan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Maka itu jangan cuma Kristen KTP ngomong, aku sudah Kristen, aku juga anggota gereja ini, aku orang Kristen. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, kita bisa ditolak. Karena di Matius 7:21 itu mengatakan, ya aku tidak mengenal engkau, nyala engkau. Nah maka ya kita mengucap syukur, kita sudah mengenal Tuhan. Nah kita mengerti bahwa setiap kita ini bukan cuman mau hidup duniawi terus didoakan terus diselamatkan, tapi kita perlu bertobat dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya mungkin di saat terakhir ya, kita mau meninggal sakit seperti yang disalib itu di sebelah Tuhan Yesus, dia mengatakan, Tuhan ingatlah aku, minta tolong ke Tuhan Yesus, ya itu bisa selamat juga. Tapi kalau kita waktu meninggal itu nggak sempat bertobat, nggak sempat minta ampun, nggak sempat ini, nah itu bahaya. Tapi marilah kita berlatih. Nah tapi di sorga jelas Alkitab mengatakan bahwa ada yang menabung, ada yang tidak. Tapi baiklah kita ada kesempatan kita menabung di sorga. Marilah kita mengumpulkan harta di sorga, supaya setiap kita ya diberkati sampai kekal dan hidup berkelimpahan di bumi dan sampai di sorga. Ya kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Biarlah yang mendengar boleh hidup bergaul dengan Engkau, tetap berdoa dan memfungsikan tubuh setiap kita menjadi bait Roh Kudus dan menghormati, memuliakan Engkau dan bergaul dengan Engkau. Sehingga setiap kami hidup diberkati di bumi dan kami mempunyai rumah di sorga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita mau perjamuan kudus ya. Ya, kita mau masuk perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh melakukan perjamuan kudus. Karena kasih-Mu, Engkau mengorbankan nyawa-Mu, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu untuk setiap kami boleh mendapat jalan perdamaian dengan sorga. Nah, kami mau menyatu dengan Engkau, kami mau menjadi milik-Mu, kami mau kembali untuk hidup untuk Engkau dan hidup bersekutu dengan Engkau, sehingga setiap kami menjadi milik-Mu dan Engkau akan membawa kami ke sorga dan Engkau melindungi kami dalam hidup di dunia ini dengan kesembuhan, kelimpahan, apapun yang kami butuhkan semua Engkau yang melindungi dan memberkati karena kami sudah menyatu dengan Engkau dan menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, di mana kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami memperingati bahwa kami sudah menyatu dengan Engkau, biarlah kami hidup takut akan Engkau, dan setiap kami sungguh bertumbuh, makin hari makin menyatu dengan Engkau, dan kami makin kecil, biarlah Engkau makin besar, dan kami sepenuhnya dipimpin oleh Roh-Mu hidup kami, dan setiap kami boleh dalam naungan kuasa-Mu dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan setiap kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, mari kita berdoa untuk berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Desember. Biar Kau berkati Tuhan mereka dengan berkat kesehatan, berkat kelimpahan rohani, dan apa yang dibutuhkan kami percaya Engkau menyediakan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati Tuhan keluarga besarnya, usahanya, dan apapun yang dipegang menjadi berhasil. Kau bawa naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor, dimanapun berada. Biarlah boleh menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, sehingga nama-Mu dimuliakan dan boleh menjadi alat-Mu yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, berkati berlimpah-limpah. Kami serahkan mereka dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sehati naikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau, buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa,
segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Bapa, kami mengucap syukur bersama-sama Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan. Biarlah kami Tuhan melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati Bapa, Engkau pakai dengan luar biasa hamba-Mu dimanapun beliau menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dipulihkan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu di dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa Bapa juga buat Gembala Rayon, Gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Nyotora Harjo Tuhan, berserta keempat wakilnya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati berlimpah-limpah dalam keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala Rayon kami Tuhan, Pak James Selo Pranoto Tuhan. Engkau memberkati beserta keluarga, Engkau mengurapi juga dimanapun beliau melayani Engkau Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memperlengkapi beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami juga berdoa buat Gembala cabang kami Tuhan, Pak Tony Arif Tuhan, beserta keluarga. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau mengurapi di dalam pelayanan Pak Tony, khususnya pelayanan misi Tuhan. Bertambah-tambah hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan, buat hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang meneguhkan imannya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan naikkan ucapan syukur kami juga buat pengerja-pengerja-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Ciputat dan Pamulang Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat penyertaan-Mu bagi mereka Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang meneguhkan iman mereka Tuhan di saat-saat akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan merindukan akan kasih-Mu, kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang meneguhkan iman mereka Tuhan. Engkau memberkati keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau memberkati Tuhan usaha pekerjaan mereka. Bapa, kami juga bawa doa kami buat bangsa dan negara kami Indonesia yang Engkau kasihi ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap kota-kota Engkau memberkati Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu berada menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan buat Presiden kami, Pak Jokowi, juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin beserta keluarga Tuhan. Engkau memberkati menteri-menteri yang ada, Engkau memberkati juga aparat keamanan keempat angkatan, Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka Tuhan, untuk membangun bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jokowi, Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan, menjadikan masyarakatnya Tuhan sejahtera Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan, suku-suku yang ada di bangsa ini Tuhan, Engkau memberkati dalam keselamatan mereka Tuhan, melalui pengabar-pengabar Injil-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami Bapa berdoa buat suku-suku bangsa Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau yang menyelamatkan jiwa-jiwa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan.
kehendak-Mu jadi Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menerima Tuhan berkat yang daripada-Mu Bapa melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan, kasih dari Bapa di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan.